Malam itu, langit di pinggiran kota tampak suram, seolah dilumuri abu gelap tanpa hiasan bintang yang biasanya menemani. Hanya ada kilatan petir yang sesekali muncul dari arah ufuk timur, memecah kegelapan dengan cahaya putih kebiruan, singkat namun tajam. Angin malam bertiup kuat, melintasi halaman dan menyapu dedaunan kering yang bergesekan, menciptakan suara lirih seperti bisikan samar yang terasa datang dari segala penjuru. Udara semakin dingin dan menusuk, membuat suasana kian mencekam, seolah tempat itu menyimpan rahasia kelam yang enggan terungkap. Di kejauhan, lolongan panjang anjing-anjing liar memecah sunyi, seperti peringatan akan sesuatu yang tak terlihat, namun ada di sekitar. Di tengah rasa engap malam, berdiri rumah tua peninggalan orang tua Djoko Mulyono, almarhum Bambang Mukidi. Bangunan itu besar, namun menyerupai sosok renta. Dinding kayunya mulai lapuk, catnya mengelupas, kusen jendelanya retak, dan atapnya diselimuti lumut hitam yang menyerap lembab. Dari sela-sela papannya yang tebal terdengar suara decit kecil setiap kali angin menyerang, mirip jeritan yang ditekan. Loteng rumah itu jarang sekali dibuka, tampak seperti ruang gelap yang menolak cahaya memasukinya. Malam itu, tempat itu seakan hidup, bukan sekadar rumah biasa, melainkan sebuah tubuh besar berongga, bernapas pelan dan menunggu, seperti menyimpan kegelisahan yang tak terungkapkan. Djoko Mulyono sendiri adalah pria berusia 30-an yang hidup sendirian di rumah peninggalan keluarganya di pinggiran kota. Hari-harinya ia habiskan sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta, tapi malah menjadi ruang bebas untuk dirinya mengejar pelarian pribadi, memuaskan diri dalam kesunyian dengan sabu dan ritual yang menjauhkan kesadaran. Pelampiasan sederhana namun gelap. Namun suatu malam, di tengah aktivitasnya yang belum selesai kala itu, sebuah suara tangisan bayi menggema pelan dari arah loteng. Tangisan itu terdengar jelas, menusuk telinga dan membuat bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin ada suara bayi di sana? Ia tahu pasti bahwa rumah itu tidak dihuni siapapun kecuali dirinya. Tangisan itu bukan berhenti sekali dua kali. Semakin keras ia mencoba mengabaikan suara itu, menekan telinga dengan bantal, semakin nyata tangisan itu menyeruak ke dalam. Pada akhirnya, Mulyono bangkit dari tempatnya duduk. Ia menyalakan lampu ruang tengah sambil menatap pintu loteng yang hampir tak pernah ia jamah selama bertahun-tahun tinggal di sana. Hawa dingin tiba-tiba menyusup turun melalui celah kayu tua di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, bau anyir menyengat mulai memenuhi udara, aroma darah yang bercampur dengan amis dan membusuk. Mulyono tertegun, merasakan napasnya tertahan oleh kombinasi udara pengap dan rasa takut. Meski tubuhnya gemetar hebat, rasa ingin tahu membuat tangannya bergerak mencari tangga lipat. Dengan kunci loteng di genggamannya, ia mencoba membukanya. Engsel tua berderit perlahan saat pintu mulai menganga, mengundang apapun yang mungkin tersembunyi di balik kegelapan sana. Saat pintu loteng terbuka, kegelapan pekat langsung menyergap. Di tengah keheningan, tangisan bayi terdengar semakin jelas, bukan sekadar tangisan biasa, melainkan jerit samar yang terasa seperti panggilan khusus untuknya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan lampu senter ponselnya dan mulai menaiki tangga satu persatu. Cahaya lemah dari ponselnya menyorot ke sudut ruangan. Sesosok tubuh mungil tampak di sana, kecil, pucat, gemetar. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah wajah yang dilihatnya, identik dengan wajahnya sendiri. Makhluk itu perlahan merangkak, menyeret sesuatu di belakangnya. Seretan itu meninggalkan bekas cairan hitam berbau busuk di atas lantai kayu. Benda itu sebuah hari-ari. Mulyono mundur dengan napas tercekat, nyaris kehilangan keseimbangan di anak tangga terakhir. Tangisan tersebut kini berubah menjadi gumaman berat dan serak yang terus menggema. Yah. Mulyono menahan napas, dada terasa sesak oleh jantung yang berdegup begitu keras,
hampir seperti ingin merobek keluar. Sebuah kata terus menggema di dalam kepalanya, menusuk tajam, membuatnya tak mampu memastikan apakah ia sedang terjaga atau terjebak dalam mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Semakin keras ia mencoba berpikir jernih, semakin kuat suara itu merasuk, menggoyahkan ketenangannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendesak untuk mengakui bahwa makhluk kecil dengan wajah mirip dirinya itu memang lahir dari sesuatu yang tak ingin ia hadapi, dosa yang mengintai di bayangannya. Ia bergeser mundur selangkah, tangannya gemetar memegang senter yang cahayanya menerangi dinding-dinding kayu. Di sana terlihat noda hitam yang menyerupai bekas darah tua. Sementara itu, makhluk itu terus merangkak perlahan, menyeret ari-ari yang sudah membusuk. Suara gesekan dari ari-ari yang menyentuh lantai. Srek! 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 Beriringan dengan napas Mulyono yang makin pengap. Aku bukan ayahmu, teriaknya dengan suara pecah, lebih mirip jeritan panik daripada perlawanan tegas. Makhluk itu menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan, kepala kecilnya menoleh ke arah Mulyono. Wajah pucatnya menanamkan kesan tak bernyawa, matanya kosong, tetapi ada senyum samar yang tersirat di bibirnya. Dari mulut mungilnya, cairan hitam pekat mulai menetes dan menghujam lantai di bawahnya. Ayah, aku datang, ayah aku datang. Mulyono tubuh kaku mendengar kata itu, pulang. Darah terasa dingin di pembuluh-pembuluhnya. Apa maksudnya, datang? Datang kemana? Loteng ini sudah menjadi bagian dari rumahnya, namun makhluk itu berbicara seolah ia hanyalah tamu yang statusnya dipertanyakan di sarang milik sang entitas. Tanpa peringatan, cahaya dari senter ponselnya mulai berkedip lambat-lambat. Lalu mati total. Sekarang hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti. Sunyi pun mengambil alih ruang, satu-satunya suara hanya napasnya sendiri yang terdengar tersengal-sengal. Ia dengan panik mencoba menekan layar ponsel, tapi perangkat itu seolah beku, tidak ada respon sama sekali. Tangisan mulai terdengar dari arah kegelapan, kali ini jauh lebih keras, menyayat telinga. Bukan hanya satu tangisan, mereka datang berserempak, seperti puluhan bayi menangis bersamaan. Suaranya menggema di seluruh loteng, memukul gendang telinga hingga hampir tak mampu menahan. Tidak, tidak. Ia berteriak seraya menutup kedua telinganya dengan tangan gemetar. Namun usaha itu sia-sia. Suara bayi itu justru semakin mendekat, melahap ruang hingga seolah-olah mereka kini merangkak dari setiap sudut menuju dirinya. Dengan tubuh yang kehilangan kendali, Mulyono bergegas menuruni tangga. Lututnya limbung di tengah jalan, nyaris terjatuh karena terpeleset. Begitu sampai di lantai ruang tengah, ia segera menutup pintu loteng dengan dorongan kasar dan keras penuh ketakutan. Napasnya memburu tanpa henti, dahinya basah oleh keringat dingin yang mengalir deras. Mulyono terduduk di lantai, matanya tertuju pada pintu loteng yang bergetar pelan, seolah ada sesuatu di balik sana yang mendesaknya untuk keluar. Gemuruh ringan itu membuat debu beterbangan, sedangkan suara ketukan kecil terus-menerus terdengar, mengisi udara yang semakin berat. Tok! 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 Dengan langkah gelisah, ia bangkit, meraih botol minuman keras di atas meja, lalu menenggaknya tanpa pikir panjang. Alkohol menghanguskan tenggorokannya, tetapi rasa takut jauh menguasai dirinya. Ini cuma halusinasi, bisiknya berulang-ulang, seolah hendak meyakinkan dirinya sendiri. Namun sebelum sempat tubuhnya menyentuh sofa untuk berbaring, tangisan kembali pecah di udara, kali ini bukan dari loteng. Bukan lagi suara yang terkesan terpencil. Tangisan itu datang dari kamar tidurnya, mendekat dari tempat personal yang tak pernah ia curigai. Langkah-langkah Mulyono terhenti. Tubuhnya gemetar, seolah membeku dalam waktu. Tangisan bayi itu begitu nyata, merangkai melodi pilu seperti seorang ibu tengah menimang anak di sudut ruangan yang semestinya kosong. Raganya terasa rapuh saat ia membuka pintu kamar dengan perlahan. Lampu masih menyala terang,
Ranjang tampak tanpa penghuni. Namun tepat di atas bantalnya, noda basah kehitaman dengan semburat merah mencolok menghancurkan pemikirannya. Di samping noda itu, tergeletak sepotong ari-ari kering dengan bau busuk yang menusuk, mematahkan segala logika yang masih tersisa. Refleks membuatnya mundur terhuyung hingga punggungnya menghantam lemari. Pintu lemari itu terkuak sedikit, menyisakan celah gelap dari mana sepasang mata kecil muncul diam-diam. Mata itu merah berair, tatapannya dingin dan menembus langsung ke relung jiwanya. Mulyono berteriak panik sambil menendang pintu lemari hingga terbuka penuh. Kosong, tidak ada siapapun di dalamnya. Namun aroma busuk yang berasal dari ari-ari semakin pekat, menyelimuti seluruh ruangan. Dengan ketakutan meluap, ia menutup hidung dan berlari keluar kamar, membanting pintu sekeras mungkin. Napasnya tersengal-sengal tak terkendali, ia tahu ada sesuatu yang tidak normal di dalam rumah ini. Apapun entitas itu, ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa semuanya jauh dari sekadar ilusi. Tangisan yang terdengar nyata. Ari-ari yang benar-benar ada. Dan bentuk wajah bayi kecil, wajah itu adalah refleksi dirinya sendiri. Dengan langkah goyah dan hati yang ciut, Mulyono bergerak perlahan menuju ruang tengah. Namun baru beberapa langkah terlampaui, sebuah bisikan lirih menghentikannya tepat di belakang telinga. Suara itu terdengar begitu nyata, nyaris merasuk ke dalam pikirannya. "Jangan tinggalkan aku, Ayah." Ia berbalik dengan refleks. Ruangan di belakangnya kosong seperti sebelumnya. Tetapi sensasi dingin merambati kulitnya, dan pandangannya tertumbuk pada jejak basah kehitaman membentuk garis-garis samar yang mengarah menuju posisinya sekarang. Tubuhnya menggigil hebat, terasa hampir kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Dalam keputusasaan yang memuncak, jeritannya pecah membelah malam. "Apa yang kau inginkan dariku?" Jawabannya tidak datang dari satu suara tunggal, melainkan ratusan suara bergema dari segala arah sekaligus, memenuhi ruangan dengan kehancuran mental yang mengguncang pendengarannya. "Akui aku, Ayah." Mulyono tersungkur, lututnya menabrak lantai dengan keras, sementara tangannya erat menutup telinga. Namun, usahanya sia-sia. Suara itu tetap merayap masuk, menembus seluruh bilik pikirannya. Ia menjerit keras, mencoba melawan kenyataan yang terus merongrong. Tapi semakin ia memaksa untuk melawan, gema tersebut justru semakin brutal menghantam batinnya. Di dadanya muncul sebuah kesadaran mengerikan, ini bukan lagi tentang satu bayi melainkan puluhan makhluk kecil yang menyerupai dirinya, masing-masing menuntut pengakuan. Seluruh rumah bergetar. Loteng berdenyut, dinding mengerang, dan kaca jendela berdenting seolah badai mengguncang dunia di luar sana. Tapi anehnya, ketika ia melirik ke arah jendela, malam di luar terlihat begitu tenang. Tidak ada gerakan angin, tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Mulyono tahu pasti, ini bukan buah dari delusi akibat mabuk atau stres yang menumpuk. Ini adalah kenyataan yang nyata, dan ia sadar sedang berhadapan dengan teror yang ingin mencabik kewarasannya. "Aku bukan ayah kalian," teriaknya, suaranya meledak dalam kekosongan. Matanya memerah, dan urat-urat di lehernya tampak seperti akan meletus. Suara itu tiba-tiba lenyap, membawa keheningan mutlak. Yang tersisa hanya deru napasnya yang terengah-engah memecah ruang. Ia merayap dengan pandangan liar, menelusuri setiap sudut ruangan, berjaga-jaga kalau sesuatu akan menyergapnya. Tapi keheningan ini justru jauh lebih menakutkan dibanding jeritan para bayi sebelumnya. Seperti ketenangan sebelum badai. Kemudian terdengar suara itu lagi. Srek! 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 Bunyi seretan berat, seperti sesuatu yang basah dan menjijikan, datang dari berbagai arah. Dari loteng, dari kamar tidur, dari dapur, dari setiap sudut rumah.
Semua suara itu mendekat, perlahan namun pasti, membawa bau busuk yang begitu menusuk hingga membuat perut mual. Mulyono mundur perlahan hingga tubuhnya menempel rapat pada dinding. "Jangan mendekat," bisiknya tertahan, nyaris gemetar. Lampu di ruang tengah mulai berpendar tak karuan, nyalanya redup lalu berkedip-kedip seperti sedang sekarat. Hingga akhirnya mati total. Gelap gulita menyelubungi rumahnya. Bau amis dan busuk itu kini terasa begitu pekat seakan memenuhi setiap celah udara. Langkah-langkah seretan mendekat dengan ritme yang semakin intens. Dalam kegelapan, Mulyono merasakan sesuatu dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ia memekik panik, spontan menendang tanpa arah, tapi kakinya malah menyentuh sesuatu yang kenyal, licin, dan berlendir. Jantungnya serasa berhenti seketika. Lalu, tiba-tiba lampu menyala kembali. Sosok-sosok itu mengelilinginya. Puluhan makhluk menyerupai bayi merangkak di lantai dengan lamban tetapi pasti. Wajah mereka sama persis dengan wajah Mulyono sendiri, begitu identik hingga membuat seluruh tubuhnya lemas seketika. Masing-masing bayi itu menyeret ari-ari berlendir kehitaman yang terus meneteskan cairan kental di sepanjang lantai, membanjiri ruangan dengan noda gelap dan bau busuk tak tertahankan. Mata mereka kosong tanpa ekspresi apapun, hanya lubang kehampaan. Mulut-mulut mungil mereka terbuka lebar dan dalam suara yang seragam menyerukan satu kata yang menggema memenuhi ruangan. "Ayah." Mulyono terhenyak, tubuhnya bergetar hebat seolah dilanda badai kepanikan. Otaknya enggan menerima kenyataan yang terpampang jelas di depan matanya, namun visual itu mustahil untuk ia sangkal. Ia berlari menuju pintu depan, berharap bisa melarikan diri dari mimpi buruk ini. Namun, saat tangannya menggenggam dan menarik gagang pintu tersebut tidak bergeming, terkunci rapat seperti direkatkan dengan perekat kuat dari luar. Ia mencoba segala cara, menendang, menghantam, menarik keras, namun pintu itu tetap tak terbuka. Sementara itu, tangisan bayi-bayi misterius yang menggema di dalam rumah semakin merasuki pendengarannya, menggelegar hingga membuat dinding-dinding rumah seperti ikut bergetar. "Aku harus keluar! Aku harus keluar!" Mulyono berteriak panik sembari mencari jalan lain. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, lalu secepat kilat mengambil kursi untuk menghancurkan kaca itu. Pecahan kaca berserakan di lantai, menciptakan celah yang tampaknya menjadi satu-satunya harapan. Tetapi ketika ia mencoba melompat keluar, yang terhampar di hadapan bukanlah halaman rumah seperti biasanya. Sebaliknya, sebuah lorong panjang penuh dengan ribuan ari-ari tergantung laksana tirai yang bergerak perlahan. Astaga! Mulyono terhuyung mundur hingga menabrak sebuah meja. Pecahan kaca merobek kulit lengannya, darah mengucur membasahi baju, tetapi rasa takut yang melumat hatinya jauh lebih menyesakan daripada rasa sakit akibat lukanya. Dari balik lorong suram di sisi jendela, muncul sosok bayi kerdil yang berbeda dari bayi-bayi lainnya. Ukurannya lebih besar, dan wajahnya memiliki kemiripan yang jelas dengan rupa Mulyono. Mata bayi itu memancarkan tatapan tajam penuh kebencian. Sosok kecil itu berdiri tegap, tidak merangkak seperti yang lain. Dari mulutnya keluar suara perlahan namun mengandung amarah yang menusuk relung hati. "Ayah, akui aku atau kau akan kuambil ke dalam." Mulyono mundur selangkah demi selangkah, tak mampu menghentikan gemetar di tubuhnya. "Tidak. Aku tidak pernah, aku tidak mungkin, aku tidak." Suaranya tersendat-sendat, sementara air mata perlahan jatuh tanpa ia sadari. Bayi itu melangkah maju dengan mantap keluar dari lorong, kini berdiri di ruang tengah bersama bayi-bayi lain yang mengelilingi seluruh ruangan. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke dada Mulyono dengan gerakan tajam dan pasti. Dari telapak tangan kecilnya menetes cairan hitam pekat yang jatuh ke lantai kayu,
menciptakan noda gelap yang terasa mengancam. Akui aku, darahmu adalah darahku, dosamu menjelma diriku. Akui aku. Suara tajam itu menggema begitu kuat, seolah mengguncang jiwa Mulyono sampai ke akar. Suara raungan bayi kembali membanjiri rumah, terlalu nyaring hingga telinga Mulyono berdenging deras. Tubuhnya terasa tertarik oleh kekuatan tak kasat mata, pandangannya berputar-putar hingga kehilangan keseimbangan. Ia mencoba menjerit sekeras mungkin untuk melepaskan diri dari jerakan mimpi buruk ini, tetapi suaranya lenyap begitu saja di tengah raungan seribu tangisan bayi yang menyatu menjadi gemuruh mengerikan. Sebelum dunia gelap sepenuhnya bagi Mulyono, satu pantulan tertangkap oleh matanya, refleksi dirinya di kaca jendela yang telah pecah. Wajahnya terlihat pucat seperti mayat hidup, mata memerah menyala penuh kepedihan, dan dari bahunya menggantung ari-ari busuk yang identik dengan apa yang tergantung pada bayi-bayi dalam mimpi buruk itu. Ia terbangun dengan tubuh terkejut, napas memburu, dan keringat membasahi kulitnya. Pandangan pertama yang menyambutnya adalah kamar yang familiar, cat dinding yang sudah mulai kusam, lampu dengan cahaya redup, dan jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Segalanya tampak normal, terlalu normal. Tapi di kedalaman hatinya, ia merasakan keganjilan yang tak bisa diabaikan. Ini bukan hanya mimpi. Ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar ilusi. Dengan tangan gemetar, Mulyono duduk di tepi ranjang, berusaha mengatur napas yang tersengal-sengal, seperti baru melewati pelarian panjang. Pandangannya tertuju ke cermin di meja rias. Sementara bayangan di cermin awalnya memantulkan dirinya seperti biasa, satu kedipan mata mengubah segalanya. Wajahnya yang semula tampak normal kini memiliki mata merah menyala dan ari-ari menggantung di punggung. Tubuhnya gemetar, reaksi spontan membuatnya terguncang hampir jatuh. Ini tidak nyata, gumamnya parau, berusaha meyakinkan diri sendiri sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Namun ketika tangan itu turun, ia melihat bekas hitam pekat melumuri telapak tangannya. Bau busuk menyergap hidungnya, tajam, menusuk, membuat kepanikan mengikat tubuhnya semakin erat. Dentuman suara tangisan bayi menyeruak di udara, tetapi kali ini terdengar berbeda. Tidak berasal dari loteng rumah, tidak juga dari kamar lain. Tangisan itu seolah muncul dari dalam dirinya. Ia merasakan getaran samar di dalam perutnya, rasa mengerikan seperti ada sesuatu yang tengah bergerak di antara organ-organ tubuhnya. Aku sudah gila. Desisnya lemah, tubuh lunglai menggigil kengerian. Namun ia bukan satu-satunya yang bersuara. Dari balik dadanya, suara lain berbicara dengan jelas, begitu dekat hingga terasa nyata. Bukan gila ayah, ini darahmu, ini anakmu. Jeritan pecah dari mulut Mulyono saat ia menampar dadanya sendiri dan berlari ke pintu kamar tanpa menoleh ke belakang. Kali ini pintu rumah berhasil terbuka tanpa rintangan. Udara malam yang dingin segera menyambar kulitnya saat ia langkah demi langkah meninggalkan tempat penuh kehancuran itu, berharap bertemu seseorang, siapapun yang dapat membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Tapi harapan itu segera hancur saat ia tiba di jalanan kosong. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada hewan hidup berkeliaran. Bahkan suara jangkrik yang biasanya mengisi malam pun menghilang. Yang terdengar hanyalah gema langkah kaki sendiri. Mulyono terus berlari hingga akhirnya sampai di tikungan jalan tempat sebuah warung kecil berdiri. Hari sudah jauh melewati jam operasionalnya, namun warung itu masih menyala dengan lampu remang-remang, dan papan kayu tua yang berderak diterpa angin malam. Dengan tangan gemetar dan nada tergesa, ia menghantam meja warung itu, sambil berteriak penuh putus asa, "Tolong! Ada sesuatu di rumah saya! Tolong, tolong!" Seorang lelaki tua perlahan melangkah keluar dari balik warung, tubuhnya bungkuk dengan sorot mata sayu namun penuh ketajaman,
seolah sudah mengerti apa yang tengah menghantui Mulyono. "Kau mendengar tangisan itu, bukan?" tanyanya lirih, suaranya serupa bisikan yang mengancam. Langkah Mulyono terhenti, tubuhnya kaku. "Tangisan? Maksud Bapak, apa kau tahu sesuatu?" Orang tua itu mengangguk pelan, pandangannya menembus malam gelap. "Itu bukan tangisan bayi biasa. Itu adalah Bajang, makhluk yang lahir dari dosa manusia, diselubungi nafsu yang tak pernah ditebus. Jika tangisnya menggema di rumahmu, maka ia datang sebagai pengakuan, kau adalah bagian darinya." Jantung Mulyono seakan berhenti sejenak. Peluh dingin merayapi tubuhnya, kata-kata orang tua itu bagai duri tajam yang menusuk ke sanubari. Ia ingin menyangkal, tetapi bayangan bayi dengan wajah mirip dirinya terus menghantui pikiran. "Lantas, apa yang harus saya lakukan?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Orang tua itu menatapnya diam-diam, seperti tengah mempertimbangkan jawaban yang akan melukai. "Bajang takkan pergi kecuali kau mengakuinya. Tapi ingat, pengakuan itu bukan sekadar bicara, ia selalu menuntut bayarannya, harga yang jauh lebih besar dari sekadar kata." Mulyono melangkah mundur, kepalanya menggeleng keras. "Tidak. Tidak mungkin. Itu bukan anakku." Mendadak, dari belakang warung, terdengar lagi suara tangisan bayi, kali ini lebih nyaring, menggetarkan malam hingga lampu warung berkedip-kedip sebelum padam total. Dalam kegelapan, langkah bayi yang menyeret ari-ari basah beraroma busuk terdengar mendekat, setiap helaan udara terasa berat dan pengap. Pria tua di depan Mulyono menarik napas panjang, sebelum berkata penuh kesenduan, "Sudah terlambat sekarang. Ia sudah ada di sini." Dengan leher kaku, Mulyono memutar tubuhnya perlahan. Di jalan yang tadinya kosong dan sepi, tampak sosok bayi kecil berdiri tegap, memandangnya lurus-lurus. Wajah bayi itu identik dengan dirinya sendiri, tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang tumbuh liar dan tak wajar. "Ayah." Suara seraknya bergema dalam dingin malam. "Kenapa kau lari? Bukankah aku adalah darahmu?" Langkah Mulyono terasa berat seolah terjerat oleh tanah beku. Tubuhnya diam di tempat, tak mampu bergerak walau ketakutan menyelimuti kepala. Sementara itu, si makhluk kian mendekat tanpa henti. Pria tua penjaga warung justru perlahan mundur masuk ke bilik di dalam warung, menutupi wajahnya dengan kain lusuh, menghindari pandangan makhluk tersebut. Tanah di sekitar kaki Mulyono mulai pecah dan mengeluarkan cairan hitam yang merembes ke segala arah. Bau busuk menyeruak tajam memenuhi udara, membuat perut bergolak. Tangisan bayi lain terdengar dari berbagai penjuru seperti irama yang menyayat gendang telinga. Dalam kepanikannya, Mulyono berteriak liar. "Apa yang kau inginkan dariku?" Sosok kecil itu berhenti tepat di depannya, menatap dengan mata menghitam dingin yang membuat udara seakan membeku. Lalu berbicara, suara parau meluncur seperti racun sunyi. "Aku hanya ingin kau selalu bersamaku." Mulyono terpaku di tempatnya. Kata selamanya menusuk otaknya seperti paku berkarat yang tak henti-hentinya menancap dalam. Dia sadar, jika menyerah sekarang, hidupnya tak lagi menjadi miliknya. Namun, jika menolak, teror yang mencekam ini akan menghabisinya, dan mungkin bukan hanya dia yang akan menjadi korban. Di sekelilingnya, tangisan bayi semakin memekakan telinga, menggema seolah berasal dari setiap sudut jalan. Suara itu datang dari lorong-lorong gelap, dari balik pepohonan tua, dan dari jendela-jendela rumah yang kosong. Wajah-wajah itu, wajah Mulyono sendiri, muncul dengan tubuh-tubuh kecil yang menyeret ari-ari mengeluarkan cairan licin berwarna pekat. Jalanan desa yang sunyi kini berubah menjadi mimpi buruk. Makhluk-makhluk mungil itu terus merangkak ke arahnya, memenuhi pandangannya tanpa celah. Dia menoleh ke pria tua yang berdiri di dalam warung, tak jauh di depan Mulyono. "Tolong aku." "Kamu bilang ada cara keluar dari masalah ini?" tanyanya, nyaris mendesak.
Mata pria tua itu memancarkan rasa iba yang dalam, tetapi nada suaranya tetap dingin dan tegas. Hanya ada dua pilihan, katanya pelan. Mengakui, atau menyerahkan dirimu sepenuhnya. Tidak ada pilihan lain. Apa bedanya? Mulyono meraung, putus asa. Suaranya pecah, penuh dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Pria tua itu mendekatkan wajahnya, setengah berbisik, bedanya adalah kalau kau mengakui, kau bisa terus hidup, tetapi selamanya kau akan menjadi tawanan perjanjian ini. Kalau kau menolak, maka malam ini kau akan dihabisi mereka. Lutut Mulyono terasa lemas, tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. Tangannya menggigil tanpa kendali, dan air matanya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Peluh dingin membasahi wajahnya sementara pikirannya berkecamuk mencari jalan keluar yang tak kunjung ditemukannya. Dengan perlahan, Mulyono kembali menatap makhluk di depannya, seorang bayi kerdil dengan wajahnya sendiri yang dipenuhi kebencian. Bola mata hitam makhluk itu kosong, namun tampak menghantarkan ancaman yang tak terucap. "Ayah," kata makhluk itu, kali ini dengan suara lebih dalam, sebuah perintah yang menggema mengoyak pikiran Mulyono. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Aspal jalanan mereka ketika tangan-tangan mungil berlumuran darah hitam mencakar-cakar, menuju permukaan. Bayi-bayi lain keluar satu persatu dengan tubuh penuh luka memetakan horor, yang tak tertahankan di hadapan Mulyono. Jeritan memilukan membelah malam. Mulyono menjerit nyaring saat tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan. Napasnya tersengal-sengal, dadanya berdegup begitu keras hingga sakit menusuk dari dalam. Dia tahu tak punya kekuatan untuk melawan semua ini. Akhirnya, dengan seluruh kepedihan yang melumpuhkan batinnya, dia berteriak putus asa. Aku ayahmu. Aku ayahmu." Suasana berubah senyap seketika. Tangisan berhenti serempak. Bayi-bayi itu membeku dalam gerak mereka, kepala serempak menoleh ke arah Mulyono. Senyum kecil merekah di wajah-wajah mungil itu, seakan menyimpan rahasia. Salah satu bayi yang berdiri di depan Mulyono melangkah mendekat. Matanya yang tajam menatap lurus ke dalam mata pria itu. Akhirnya, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Tanpa peringatan, bayi itu melompat ke arahnya, menembus tubuhnya bagai kabut hitam yang pekat. Tubuh Mulyono berguncang keras hingga ia terhuyung. Sesuatu yang dingin dan menjalar terasa meresap ke dalam dirinya, menyusuri setiap organ tubuh, lalu menggeliat di balik tulang rusuknya. Mata Mulyono memerah, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia menjerit kesakitan dan roboh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat, persis seperti orang kesurupan. Pria tua yang berdiri di dalam warung, melangkah mundur dengan wajah penuh ketakutan. Itu sudah terjadi, kau sudah tergenggam olehnya. Tidak ada jalan buatmu untuk kembali. Mulyono perlahan bangkit dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal, matanya buram tak berjiwa. Dari punggungnya, samar terlihat sesosok bayangan berbentuk bayi kerdil dengan tali ari-ari yang panjang menjuntai, menempel ke tubuhnya seperti makhluk parasit. Mulyono menatap tangannya yang berlumuran cairan hitam pekat, mengalir deras dari pori-porinya. Aku merasa lapar, katanya dengan suara aneh, bercampur dengan nada yang bukan miliknya. Tangisan bayi-bayi lainnya berubah menjadi sorakan riang yang menyeramkan, sebelum mereka hilang satu persatu ditelan kegelapan malam. Mulyono kini berdiri sendirian, ditemani bayangan anak bajang yang sudah melebur menjadi bagian dari dirinya. Pria tua itu gemetar, tubuhnya hampir roboh karena ngeri. Sekarang kau adalah ayahnya. Ia akan selalu bersamamu, kemanapun kau pergi. Kau tidak bisa kabur lagi. Tanpa berkata apa-apa, Mulyono menoleh perlahan dengan tatapan kosong. Dari mulutnya meluncur tawa lirih yang dipenuhi kesuraman. Tawa itu terus membesar hingga berubah menjadi pekikan panjang yang mengoyak senyap malam.
jalanan desa yang sebelumnya tenang kini dipenuhi aura mencekam yang merambat di setiap sudutnya. Pekikan itu mengguncang udara, memadamkan lampu-lampu jalan dalam sekejap, menjerat seluruh desa dalam kegelapan yang pekat. Dari tubuh Mulyono, bayangan hitam menjalar ke segala arah, merayap di tanah, seperti akar yang mencari mangsanya. Suara tangisan bayi bergema dari sudut-sudut gelap, tapi kali ini suaranya berubah, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai paduan suara kemenangan yang menggema memenuhi malam. Tubuh Mulyono bergetar hebat, matanya menyala merah, sementara bibirnya menghitam, meneteskan lumuran cairan pekat meresahkan. Di punggungnya, sosok bayangan anak baja mulai semakin nyata, memeluk tubuhnya dengan erat, seperti anak kecil yang enggan melepaskan pelukan dari sang ayah. Langkah kaku membawa Mulyono menyusuri jalan pulang. Setiap kali bayangan dirinya tampak di pantulan kaca jendela, atau permukaan mengkilap, yang ia lihat bukanlah wajahnya sendiri. Sebaliknya, ia melihat sosok bayi dengan wajahnya sendiri, tertawa riang sambil menyeret ari-ari busuk di belakangnya. Ketika sampai di rumah, loteng yang dulu membuatnya bergidik kini terbuka lebar, seperti menyambut kepulangannya. Dari celah terbuka itu terpancar cahaya merah redup, menggoda dan penuh misteri. Mulyono menaiki tangga perlahan, tanpa sedikit pun keraguan, seolah-olah langkah menuju loteng itu adalah takdir yang sudah lama menunggunya. Di dalam loteng, pemandangan menyesakkan hati menyambutnya. Ribuan ari-ari tergantung dari langit-langit, meneteskan cairan kecoklatan yang membasahi lantai kayu di bawahnya. Bayi-bayi kecil dengan wajah identik dengannya duduk merayap di mana-mana, menatapnya dengan senyum lebar. Tangisan mereka telah berhenti. Tidak ada lagi keresahan, karena mereka tahu, sang ayah akhirnya pulang. Mulyono berdiri tegak di tengah loteng itu, mendongakkan kepala ke atas dengan mata liar. Kemudian suara seraknya pecah, tawa dan teriakannya berpadu menjadi satu. Aku ayahmu. Aku ayahmu. Dan sejak malam itu, desa Kedumai di Salatiga itu tak pernah kembali seperti sedia kala. Di loteng rumah Mulyono, tangisan bayi yang mengusik malam telah menjadi legenda menyeramkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak yang bersaksi mendengar suara pilu itu saat melintasi rumah yang kini dipenuhi kesunyian. Beberapa bahkan mengaku menyaksikan sosok pria paruh baya di jendela lantai 2, berdiri diam dengan sesuatu menggantung di bahunya, konon menyerupai ari-ari bayi yang membusuk. Rumah itu akhirnya ditinggalkan tanpa penghuni, namun misteri tetap bergema setiap tengah malam, seolah-olah Mulyono dan anak-anak bajangnya masih ada di sana, menjaga setiap sudut bayangan. Seakan mereka menanti kehadiran orang yang berani memasuki tempat itu, atau mungkin mencari jiwa baru dengan dosa serupa untuk bergabung dalam kegelapan yang tak berujung. Jika kalian mendengar suara tangisan bayi di rumah yang sepi, waspadalah, jangan-jangan itu bukan tangisan biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kengerian ini. Karena siapa tahu, dengan membagikan, kalian sedang mengingatkan seseorang yang hampir terjerat dosa yang sama, sebelum tangisan itu benar-benar datang menghampiri mereka. Album misteri akan kembali dengan kisah menyeramkan lainnya. Tetap waspada, karena malam belum tentu benar-benar milikmu.